Yuk, perkenalkan nama saya Aditya Sulalsmana dari Prodi Sistem Informasi PJJ Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari pemrograman berbasis web, yang dimana tugasnya sama seperti sebelumnya ya, membuat aplikasi web. Tapi kali ini kita berbasis VJS sebagai frameworknya, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak baca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Dan di tugas kali ini kita disuruh membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Yang dimana untuk halaman blok bahan ajar ya, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, bebas mau menggunakan table list atau bentuk lain dalam menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ini untuk kode judul, kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kategori mata kuliah, kategori UT daerah, UPJJ, lokasi rak, jumlah stok. Nah, untuk hal itu bisa kita lihat di bagian stok ya. Nah, untuk stok. Nah, ini kan kode judul, UPJJ, kategori, di mana dia di kode, judul, kategori, UPJJ, lokasi rak, harga, stok, catatan HTML. Nah, untuk nambah stok kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, kalau bisa kita buka dulu lah. Nah, ini kan kita pernah halaman stok bahan ajar dulu ya. Stok bahan ajar. Nah, untuk halamannya bisa dilihat nih. Yang dimana terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, untuk edit nih ada nih. Nah, bisa dilihat tuh. Stoknya bisa diubah sama kita. Misal kalau kita ubah di bawah 10 ya, 9, maka stoknya akan berubah menjadi menipis. Dan kalau kita ubah jadi 0, nanti stoknya jadi kosong. Dapat fitur melakukan filter atau sort data stok ya. Nah, untuk urut, nah kita ada judul, jumlah, harga. Dan untuk refresh ya, untuk menampilkan stok tipis dan kosong kita juga ada. Terus filter tadi kan stok berdasarkan UTA daerah dan kategori mata kuliah ya. Nah, kalau untuk itu, nah, kita bisa sebelum untuk semua kategori kita harus pilih dulu PJJ lah. Misalkan kalau Jakarta ada MK wajib, Surabaya ada Pratikum, nah seperti itu. Dan selanjutnya berapa filter yang menampilkan KTY kurang dari jumlah seperti stok. Nah, safety stok kita tuh di 10 ya. Kalau misalkan di atas 10 berarti aman, kalau di bawah 10 menipis, kalau 0 kosong. Bisa kita lihat di stoknya. Di mana untuk stoknya itu ini kan edit item di sini.
Kalau nge-delete item juga kita ada. Nah, ini add item. Setelahnya kita disuruh berapa fitur mengurutkan. Udah ada, reset tadi ada, kan fitur belajar juga tadi ada. Kan dependen ketemu tadi juga udah. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Tadi sudah dijelaskan. Dan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir fetcher. Nah, untuk menambahkan juga kita ada ya. Nah, misal kodenya SFIP, judulnya hasil kategori lagi Jakarta lokasi isi saja harga misal 10.000 jumlahnya misal 7 ya catatan edisi 2023. Nah, berhasil kan tuh karena ajar yang tadi kita tambahkan sudah berhasil ditaruh ya. Sekarang tracking delivery order ya. Untuk tracking delivery order bisa dilihat seperti ini ya. Dan untuk filenya, nah file JS-nya seperti ini. Tuh. Dimana halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada bracket 1. Fiturnya harus ada DO tahun berjalan sama sequence number. Nah, bisa kita lihat. Nah, HTML-nya seperti ini, trackingnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita misal untuk data kan 001 ya, dimana sudah dibuat oleh Rina Wulandari. Dan kalau misalkan kita name, kita bisa menambahkan juga kan. Jadi tracking DO 2025-002. Name diisi secara manual, pengguna nama di ekspedisi bisa pilih jenis, ajar ya, bucket akan elemen select. Nah, kirim repetisi manual. Nah, sekarang kan kita coba kan name-nya misal pakai name saya ya. Ekspedisi bisa regular, bisa ekspres. Nah, ajar bisa kita pilih mau IPA atau IPS. Mana ada dua ini, harga total harga juga ada. Terus tanggal kirim bisa kita edit sendiri. Misal kirimnya tanggal 30. Coba bahas ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah membuat nomor yang 002, nanti selanjutnya akan diteruskan oleh nomor DO 2026-003 dan seterusnya. Dan untuk struktur ya, struktur proyek indeks stock tracking HTML ada, terus CSS juga ada sama CSS, terus JS-nya juga stock up JS dan tracking up JS kita juga ada ya, stock dan tracking. Nah, oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang dimengerti.
Lebihnya terima kasih.